Obat suntik itu kan. Oke. Selamat siang Sobat Sehat. Kembali lagi di live TikTok IHCRS Pertamina Cirebon. Kali ini aku sama Dokter Ali nih, spesialis gizi. Kalian boleh nanya-nanya apapun terkait obesitas ya. Stay tune. Jadi dok, sebelumnya selamat siang ya dok. Halo, selamat siang. Dok, hari ini kita akan membahas terkait obesitas nih dok. Sebenarnya obesitas itu bukan cuma soal penampilan kan ya. Bisa dijelaskan ke viewers kenapa kondisi ini perlu ditangani secara medis dok? Baik, untuk yang belum tahu, obesitas itu sebenarnya kita sudah masuk ke kategori penyakit ya. Jadi kalau teman-teman sudah pernah lihat ya kode penyakit di ICD 9 atau ICD 10, obesitas itu sudah ada kodenya. Jadi seperti penyakit yang lain ya, kayak penyakit misalnya diabetes atau penyakit jantung gitu ya. Jadi penyakit kita bilangnya, sehingga kita tidak menganggap ini tuh sebagai masalah penampilan atau masalah estetik ya. Nah, lebih ke penyakit. Jadi ditanganinya secara medis juga gitu. Oke. Jadi banyak nih dok teman-teman sobat sehat ini yang udah coba diet, olahraga, jaga pola makan segala macam tapi nggak berhasil gitu. Sebenarnya kapan sih kita perlu konsultasi mungkin atau misalkan perlu minum obat, atau sekarang kan lagi ada obat suntik juga ya dok ya, yang lagi ngetren banget. Jadi kapan tuh waktu yang tepatnya tuh dok? Baik, untuk tahapan-tahapannya ya, untuk mengetahui obesitas itu harus kapan ditangani dengan misalnya hasil coba sendiri dulu atau kapan harus ke dokter gizi misalnya gitu ya. Untuk yang di rumah bisa nimbang sendiri ya. Jadi kan kalau kategori sekarang masih pakai BMI atau IMT, indeks massa tubuh atau body mass index. Nah itu caranya dengan menimbang berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Kalau malas ngitungnya pakai kalkulator juga banyak ya. Kalkulator di aplikasi handphone masing-masing. Nah, kategori Indonesia itu masuknya kategori Asia Pasifik. Jadi kalau nanti hitungannya jatuhnya antara 25 sampai 29,9 kg per meter square, kita masuknya kategori OB1. Gitu. Jadi harus dihitung dulu. Kalau misalnya nanti ternyata teman-teman hitung lebih dari 30, jadi 30 sampai 34,99, itu masuknya kategori 2. Ya ada kategorinya lagi. Kalau di atas 37,5 untuk ukuran Asia itu masuknya sudah yang morbid. Jadi yang tipe paling tinggi. Nah, jadi kalau ada itu ya sambil dilihat nih, kalau ke dokter gizi begitu pasien itu dikategorikan obes, kita hitung ya BMI-nya, lalu kita akan assess nih dia punya penyakit apa. Nah kadang-kadang kan orang obes nggak ngerasa sakit ya, jadi nggak kerasa apa-apa. Nah masalahnya penyakit yang dialami oleh orang obes itu umumnya memang penyakit yang tidak terasa keluhannya ya. Misalnya gini, punya kolesterol tinggi, itu kan nggak selalu kerasa ya, kolesterolnya tinggi. Atau punya gula, tidak selalu gejala klasiknya muncul tuh yang sering haus, sering lapar, sering lemas gitu ya. Sehingga begitu pasien itu BMI-nya masuk kategori yang tadi 1, 2 atau yang morbid, sebaiknya dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk mencari masalahnya yang lain. Nah, kalau ada obes dan ada penyakit, ya itu harus kontrol untuk diselesaikan. Oke, jadi nggak asal aja, aduh aku kayaknya obesitas nih, nggak asal aja kayak gitu ya dok ya, ada perhitungannya dulu nih sobat sehat. Jadi tenang aja, kalian boleh konsultasi gizi, aduh dok apakah ini berat badan saya ideal atau enggak gitu. Boleh. Tenang, ada solusinya, kalian bisa ke dokter Ali. Terus nih dok, kan sekarang lagi ngetren banget ya dok di sosial media, terus juga kita masyarakat ke-influence sama artis-artis yang wah dia tiba-tiba jadi mulus banget gitu, lagi jadi kurus banget gitu, jadi bagus banget ya badannya, oh ternyata disuntik tuh dok. Nah sebenarnya cara kerjanya tuh gimana sih dok di tubuh tuh dok? Oke, untuk obat yang suntik ya, kan ini kan lagi baru mulai masuk Indonesia mungkin akhir tahun lalu, dan mungkin baru ngetrennya ini di awal tahun ini ya. Nah, obat itu namanya GLP-1 agonis ya, dibilangnya. Kerjanya sebenarnya mirip kayak
Jadi kayak hormon inkretin yang ada di tubuh. Jadi kerjanya itu naikin insulin, rilis gitu ya. Sama yang efek yang dicari untuk ke diet itu sebenarnya efek memperlambat pergerakan traktus gastrointestinal. Jadi gerakan itu jadi lambat dari lambung lah, dari usus, sehingga pasiennya cenderung tidak begitu lapar. Tuh. Jadi efek itu ya, sebenarnya efeknya banyak ya, GLP-1 itu bisa juga dipakai buat obat diabetes, cuman untuk dosis obesitas sendiri terpisah, dan ada obatnya yang terpisah dari obat diabetes. Nah, untuk yang diet itu tujuannya atau yang dicari adalah efek delayed gastric emptying tadi. Jadi orangnya ngerasanya kenyang gitu, Kenyang ya, aja, sehingga tidak merasa perlu makan. Gitu yang dicari. Tapi ini dok, mungkin takutnya salah persepsi ya dok teman-teman, kayak apakah semua orang bisa mendapatkan obat itu atau tergantung dengan IMT-nya tadi dok? Baik, ya karena ini penyakit ya, penyakit obesitas kan penyakit, sehingga kita kalau ada pasien kita akan staging dulu. Jadi obesnya grade berapa, lalu ada penyulit apa. Jadi misalnya ada penyakit yang menyertainya apa aja gitu ya. Nah lalu tahapannya itu tidak langsung ke pengobatan. Jadi pilarnya ada beberapa ya untuk obesitas ini. Yang pertama kita harus ubah dulu lifestyle-nya. Lifestyle-nya itu mencakup pola makan, mencakup aktivitas fisiknya, sama olahraga. Nah, kalau misalnya perubahan gaya hidup ini tidak berhasil, nah itu baru kita pikirkan untuk, atau tidak berhasil, atau ada penyulit yang berat ya, misalnya obesnya plus masalah ginjal, masalah jantung gitu ya, yang mendesak lah. Kalau tidak segera diturunkan, berpotensi memperburuk kondisi yang sedang dialami. Nah, itu baru kita akan start pengobatannya dengan lebih cepat. Berarti mungkin si suntik atau injek ini adalah opsi terakhir banget gitu ya kalau misalkan opsi setelah perubahan gaya hidupnya tidak berhasil atau saat kondisinya mendesak lah. Oke. Jadi buat teman-teman nih, jangan mikirin instan dulu. Aduh dok, udah saya bayar deh buat suntik aja biar cepet gitu, biar cepet kayak Luna Maya gitu. Nggak langsung kayak gitu ya dok ya. Ada tahapannya dulu. Obat-obatan di obesitas itu tujuannya sebenarnya lebih conditioning ya. Jadi membantu kita untuk merubah gaya hidupnya gitu. Sehingga nanti kalau, kan obat kan nggak akan dikonsumsi terus. Jadi suatu saat kan bahkan berhenti. Sementara gaya hidup tuh tidak putus kan. Kita tetap hidup, cuman nggak kontrol lagi kan. Nah, kita pengennya pasien itu setelah selesai konsultasi atau selesai masa pengobatan itu tidak bingung, setelahnya bisa melanjutkan pola biasa, pola yang kita setting sebelumnya, dan tidak naik lagi berarti. Karena kalau di stop polanya, ya insya Allah naik lagi berarti. Oh, berarti itu juga harus tetap dibarengin sama gaya hidup ya dok? Betul, gaya hidupnya yang utama. Jadi kayak, kalau saya bilangnya kayak multiplier. Multiplier itu misalnya gaya hidup itu nilainya 1, obat itu misalnya dikali 1,5, misalnya dikali 1,7 gitu ya. Tapi kalau yang satunya nggak ada, misalnya 0 ya, dikali 5, tetap aja nilainya nggak ada. Iya, betul. Layanan ini juga udah ada ya dok ya di RS Pertamina Cirebon. Jadi buat teman-teman yang mau, boleh konsultasi dulu ke dokter Ali. Nanti dikasih saran-saran gimana nih baiknya gitu ya dok ya. Terus juga kan ada yang paranoid nih dok. Aduh aku kayaknya takut deh kalau harus disuntik gitu. Tapi ternyata opsi terakhirnya itu sebenarnya aman gak dok buat tubuh? Ya, efek sampingnya memang ada beberapa ya. Tapi kalau teman-teman lihat sebenarnya bukan suntikan kayak suntikan buat imunisasi gitu ya. Nah, suntikannya mirip lebih kayak pulpen, ballpoint ya. Ya, kalau teman-teman juga pernah lihat suntikan insulin seperti itu. Jadi tidak ada jarum besarnya gitu, nggak ada. Kalau sakitnya sih insya Allah nggak sakit ya. Hanya memang ini kan obat yang efek sampingnya lumayan banyak ya. Jadi kita harus monitoring sambil dilaporkan gitu masalahnya. Yang paling banyak itu efek sampingnya yang dirasakan pada penelitian ya, itu masalah gastrointestinal. Misalnya ada mual, ada kram perut, ada nyeri ulu hati, ada kembung, ada muntah, mual. Nah, jadi harus ada monitoringnya gitu ya. Kita kasih tahu dulu efek sampingnya yang mungkin terjadi, lalu
nanti pasien diminta aktif untuk menyampaikan apa sih yang dirasakan setelah suntiknya gitu. Supaya kita tidak overwhelm ya sama efeknya ya. Karena nggak semua orang ngalamin, tapi kalau ngalamin ya rasanya nggak enak kan ya. Gitu Iya, ya. betul. Ya harus diawasi. Gitu Sobat Sehat, jadi kalian jangan panik. Pokoknya kayak, aduh kok aku setelah suntik jadi ngerasanya mual gitu. Ya, Itu ya. emang efek yang alami ya Dok ya, Kemungkinan gitu. dialami mungkin 10-20% orang yang start pengobatan pakai GLP-1 agonis ini. Oke, gitu ya Sobat Sehat. Dok, kalau dibanding-banding nih antara obat suntik ini dan obat oral, lebih efektif yang mana sih Dok? Sebenarnya kalau dari penelitian yang saya baca ya, efeknya mirip-mirip ya. Kalau obat oral itu antara 5-15%, kalau obat suntik ini antara 15-21% peningkatannya. Jadi memang studinya itu dengan disclaimer dulu ya, dengan perubahan gaya hidup yang ditentukan sebelumnya. Jadi kita atur dulu polanya, lalu start dengan pengobatan. Jadi kalau pengobatan obesitas itu tidak pernah tanpa perubahan gaya hidup ya. Gaya hidupnya disettingin dulu, start pengobatan misalnya gitu ya. Nah, pengobatan yang oral itu dibanding yang subkutan ya, yang disuntik itu, ya perbedaannya sekitar 5-15 dan sekitar 15-21%. Memang lebih tinggi memang ya. Terus juga Dok, ini banyak yang salah persepsi nih teman-teman. Sobat Sehat ini kadang kayak, aku konsul ke dokter gizi, aku disuntik segala macam. Tapi aku boleh kok makan bebas, ternyata itu salah ya Dok? Iya, seperti saya bilang tadi ya, yang harus dirubah itu pertama kali gaya hidupnya. Atau obat itu mempermudah pasien untuk mengikuti saran gaya hidup yang kita kasih gitu sebenarnya. Jadi tetap aja yang utamanya itu gaya hidupnya harus berubah. Kalau gaya hidupnya masih kayak yang dulu, obatnya jadi nggak begitu efektif ya. Atau mungkin efektif saat itu, misalnya pakai obat yang menahan nafsu makan. Jadi pasiennya nggak nafsu makan untuk periode penggunaan obat. Kan seperti saya bilang tadi, obat kan tidak dikonsumsi terus-menerus ya. Jadi kapan-kapan kan berhenti tuh. Kalau misalnya nggak punya pola makan yang baik, nggak cuma pola makan ya, gaya hidup lah secara total ya. Jadi pola makan, aktivitas fisiknya, olahraganya belum terbentuk selama pengobatan. Begitu diberhentiin obatnya, bingung lagi kan? Iya. Ya makanya balik lagi kayak dulu. Dan itu akan membuat berat badannya kembali atau mungkin lebih tinggi daripada sebelumnya. Iya, oh gitu Sobat Sehat. Jadi jangan nakal lah ya Dok ya. Ibaratnya kayak udah konsul segala macam gitu, ternyata gaya hidupnya tetap tidak berubah, ya percuma aja gitu loh. Jadi kalian juga harus tetap, yang pertama gaya hidup itu yang utama ya, selain dibantu obat-obatan ini Dok. Terus kapan sih Dok waktu yang tepat obat oral dan obat suntik nih? Kan pasti ada perbedaannya Dok. Itu kapan waktunya Dok? Nah sebenarnya sejauh yang saya tahu ya, di guideline pengobatannya tidak dijelaskan secara eksplisit ya, mau gunakan obat yang mana dulu ya. Obatnya tuh kalau kita sarankan tentu saja yang visible. Visible tuh yang pasiennya bisa. Jadi maksudnya satu, bisa mengkonsumsinya dengan baik. Misalnya kalau pasiennya lebih mungkin untuk minum obat dibanding yang suntik, kita arahnya ke sana. Tapi kalau misalnya pasiennya lebih mungkin suntik dan lebih tidak mungkin minum obat, kita arahnya ke suntik. Jadi tidak ada yang tidak harus ini dulu terus ke sana gitu ya. Atau kejadian lainnya adalah bila ada obat yang tidak bisa dikonsumsi, misalnya ada efek samping tertentu atau ada kontraindikasi yang membuat seseorang tidak bisa makan obat penahan nafsu makan yang oral. Itu nggak bisa tuh, misalnya dia timbul efek samping. Misalnya ada pasien saya minum obat, dia cemas, langsung cemas gitu rasanya. Sehingga obatnya kan nggak bisa dipakai, sehingga kita alternatifnya ke suntik. Atau mungkin dulu pasiennya sudah pernah pakai obat oral dan ngerasa nggak ada gunanya tuh, saya biasa aja, nggak ada bedanya gitu ya. Jadi bisa langsung ke suntik. Jadi sangat individual ya. Jadi nggak bisa kayak setiap pasien sama pasti begini dulu, enggak ya. Kita akan lihat dulu profil pasiennya ya. Kalau misalnya mereka cenderung ke satu sisi, kita akan
berikan ke yang itu. Kalau nggak ada kontraindikasi misalnya gitu ya. Terus nih dok, kalau misalkan ya udah coba obat oral, tapi kan kalau obat oral tergantung kepatuhan juga ya dok Betul. ya. Nah itu misalkan dia udah coba beberapa kali nih obat oral, tapi saya ngerasa nggak efektif, udahlah saya mau suntik aja gitu. Itu gimana dok? Ya. Kalau misalkan ternyata dia masih bisa minum obat oral. Ya tergantung, makanya ada kepatuhannya ya. Kan ada orang yang suka lupa, diminta bikin timer juga susah. Sebenarnya minum obat kan mudah ya, tinggal dikasih waktu aja timer di handphonenya, begitu bunyi langsung minum obat. Kan ada beberapa yang suka terlewat ya. Yang keuntungannya obat suntik ini nggak perlu tiap hari, karena cuma seminggu sekali nyuntiknya. Jadi misalnya tiap hari Kamis gitu, ya udah tiap hari Kamis suntiknya. Jadi nggak ada harian, tidak harian gitu. Enggak suntiknya. Kayak oral ya. Ya kalau oral kan tiap hari. Tuh. Jadi keuntungannya untuk pasien-pasien yang kesulitan untuk memenuhi jadwal obat oralnya, ya dengan obat suntik ini diharapkan adherence-nya atau kepatuhannya kepada jadwal pengobatan lebih baik. Oke dok, terus juga nih dok, gimana caranya teman-teman mungkin aktivitasnya banyak ya dok, kayak kerjanya dari pagi sampai sore sampai malam gitu. Terus juga pengen nurunin berat badan yang efektif, tapi gaya hidupnya masih kayak gitu. Dia udah jaga pola makan, cuman mungkin olahraganya agak kurang ya, karena dengan sibuk ya, sibuk gak ada waktu gitu. Itu gimana dok? Ya untuk tips sibuk nggak ada waktu ini ya. Sebenarnya kita semua punya waktu yang sama ya, 24 jam. Jadi kalau nggak ada waktu tuh cuman belum diprioritaskan saja sebenarnya. Jadi kalau dijadikan prioritas pasti ketemu waktunya. Jadi bukan masalah nggak ada waktu. Cuman kalau memang sibuk banget ya, misalnya benar-benar sibuk, tidak ada sedikit pun waktu, saran saya ya disisihkan 30 menit di awal harinya, misalnya habis subuh, misalnya gitu. Ya. Beda lagi kalau kerjanya juga mulainya subuh ya. Tapi kalau yang mulainya jam-jam normal, habis subuh itu ada waktu me time sedikit lah, 30 menit mungkin sebelum anak-anak bangun, mungkin sebelum harus nyiapin buat kerjaannya, untuk berolahraga di pagi hari. Sehingga nanti pulang kerja tuh nggak harus olahraga. Kan kalau kurang olahraga pulang kerja tuh harus dibayangkan ya, isinya kan capek, pengennya main, ya santai gitu kan, melepas penat lah gitu. Bayangin kalau habis itu terus disuruh olahraga. Kalau belum punya kesenangan atau belum punya pikiran bahwa olahraga itu menyenangkan, ya nggak akan olahraga. Pulang-pulang pasti nyarinya kasur atau nyarinya sofa gitu ya, pengennya santai. Nah supaya itu tidak terjadi, olahraganya duluan di pagi hari, supaya pikirannya lagi masih fresh ya, jadi nggak capek. Dan tipsnya olahraga itu jangan dipikirin, tapi dikerjain. Jadi kalau dipikirin pasti nggak jadi. Duh, mendingan tidur, mendingan minum, makan, mendingan ngobrol, mendingan pasti banyak kegiatan lain yang lebih menyenangkan daripada olahraga. Jadi tidak perlu dipikir. Jadi begitu bikin alarm aja, begitu bunyi, ganti baju, langsung olahraga gitu. Jangan dipikir. Mikirnya nanti aja abis pulang olahraga baru dipikir. Kenapa ya saya tadi olahraga ya? Itu nggak apa-apa, tapi dikerjain dulu. Gitu teman-teman. Jadi buat yang malas-malas ini olahraga di sore hari karena sibuk, kalian bisa tarik waktunya ke pagi hari. Tapi nih dok, apa kira-kira olahraga yang efektif untuk orang-orang obes? Kayak saya badannya berat dok, kalau mau olahraga lari gitu, aduh berat banget, mata saya ngantuk pagi-pagi, badan saya berat gitu. Saya harus ngapain ya? Tapi saya pengen olahraga gitu. Itu gimana dok? Apa yang tips yang Kalau olahraga guideline untuk obes olahraga ya, itu ada dua olahraga yang harus dikerjakan. Sebenarnya ada satu olahraga itu olahraga beban, yang kedua olahraga aerobik. Beban ya, tahu semua mungkin yang olahraga beban ya. Nah, bisa pakai badan sendiri atau calisthenics, bisa pakai berat alat kayak di tempat fitness gitu lah. Kalau yang aerobik bisa milih antara jalan, berenang, senam, sepedahan, itu juga bisa. Nah, mana yang mana akan tergantung dari orangnya ya. Sebenarnya paling bagus tuh kalau kita periksa dulu massa ototnya, massa lemaknya. Nah itu akan lebih kelihatan tuh profilnya. Kalau seseorang punya massa otot yang kecil, secara general ya misalnya laki-laki ototnya di bawah 20 kilo, misalnya cuma 17 kilo, 16 kilo,
Nah, yang diutamakan tuh ngejar ototnya dulu. Karena ototnya itu kayak apa ya? Kayak mesin lah. Metabolismenya akan naik kalau ototnya lumayan besar. Kalau ototnya besar, dia akan lebih mudah jaga berat badannya, bikin berat badannya nggak cepet naik, dan begitu-begitulah. Kalau misalnya ototnya tidak ada masalah, mau aerobik juga nggak apa-apa, gitu. Jadi profilnya akan tergantung, olahraganya akan tergantung profilnya. Profilnya gimana? Oke. Gitu. Terus nih dok, ada juga ya yang masyarakat yang saya tuh punya penyakit jantung dok, saya nggak boleh capek-capek, saya harus mengurangi aktivitas saya, tapi saya juga obesitas gitu, itu olahraga apa yang kira-kira cocok tuh dok? Nah, penyakit jantung akan tergantung dari diagnosisnya dulu ya, misalnya penyakit jantungnya apa. Kalau udah gagal jantung, ya akan disesuaikan dengan kapasitas jantungnya. Kalau tidak bisa yang berat-berat, sebenarnya angkat beban yang ringan tidak ada masalah, jalan yang ringan tidak ada masalah, selama tidak melebihi kapasitas fungsional atau kapasitas fisik pasiennya. Misalnya gini, nggak pernah ngangkat beban 5 kilo, tiba-tiba ngangkat 5 kilo gitu. Ya itu akan melewati kapasitas fisiknya dia ya gitu ya. Jadi akhirnya banyak masalah. Tapi kalau mulainya ngangkat air mineral yang 600 cc, itu kan nggak terlalu berat ya. Jadi dimulainya dari, kalau yang punya penyakit ya, dimulai dari yang ringan, lalu scale up, naik, bisa naik durasinya, bisa naik bebannya, atau naik intensitasnya. Jadi dinaikin aja pelan-pelan. Kalau misalnya hit the wall tuh ketemu, aduh susah gitu ya, ya boleh berhenti. Jadi di scale up, naik misalnya. Jadi nggak usah langsung yang hebat. Misalnya kan ada orang yang pengen olahraga, langsung beli sepeda, langsung habis itu ke Kuningan, ya gitu ya, dari Cirebon ke Kuningan gitu ya. Nah itu nggak perlu begitu, yang penting rutin aja gitu, 30 menit, nggak usah yang heboh-heboh gitu ya. Oke, kita coba baca komen ya dok. Ya. Ini ada yang nanya nih dok, Bu Swi boleh diet nggak? Katanya iklannya sih dibilang aman buat Bu Swi, kayak produknya susu gitu. Sebenarnya aman nggak itu dok? Kalau Bu Swi setelah 3 bulan menyusui boleh diet, cuman belum bisa pakai obat. Ya, karena obat-obatnya tidak, penelitiannya ya tidak aman untuk yang menyusui. Gitu. Pun misalkan klaimnya itu aman untuk menyusui. Nggak tahu tuh. Silakan nanya ke yang buat klaimnya ya. Gitu. Lebih baik apa teman-teman? Konsul dulu ke Dokter Ali. Di mana? Di RS Pertamina Cirebon setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 12 sampai jam 3. Jadi tenang aja. Semua permasalahan berat badan dan pola hidup bisa konsul dulu ya dok ya. Ya, konsul dulu. Gitu. Terus juga ada dok yang nanya untuk obat hipertensi apakah bisa buat gemuk katanya gitu dok. Sejauh yang saya tahu nggak ada sih. Sejauh yang saya tahu ya, tidak ada obat hipertensi yang bikin gemuk. Nggak ada teman-teman. Kalau misalkan kalian gemuk setelah minum obat itu memang pola hidup kaliannya aja mungkin tadinya ya, sakit jadi sehat makanya jadi banyak. Iya gitu. Itu terus juga nih dok, ada beberapa orang yang nanya kalau misalkan saya udah coba beberapa olahraga, pedal, tenis, berkuda, pokoknya segala macem. Saya juga pola hidup udah bagus banget gitu, udah sampai nanya ke AI, ini makan ini cukup enggak, ini tiap hari tuh ada dok yang fotoin ini kalorinya segini, berapa, saya asupan hari ini udah cukup atau belum gitu, ada dok yang kayak gitu. Tapi masih belum turun tuh dok berat badannya, apakah mungkin karena genetik ya? Dengan dia pembelaan, saya self love aja lah, ini mah badan saya segede gini gitu. Karena ini mah genetik, orang tua saya juga besar gitu. Oke, saya ada berita buruk sih sama yang ngomongin itu genetik ya. Pertama, kalau misalnya di keluarga yang mayoritas obes, anggota keluarganya misalnya ayahnya, ibunya, anaknya, satu garis lah keturunan obes, itu lebih besar disebabkan karena gaya hidupnya. Jadi 60% tuh karena gaya hidup. Bukan karena orang tua saya obes gitu ya, karena tidak direct diturunin ya obes itu. Jadi kemungkinan besar mereka yang satu keluarga obes itu adalah karena gaya hidupnya sama, ibunya makannya begitu, ayahnya makannya begitu, anaknya meniru makanan ayahnya dan ibunya,
Mereka makannya sama-sama, porsinya bisa lihat sama-sama. Akhirnya kebiasaannya atau lingkungannya itulah yang membuat satu keluarga itu jadi besar. Jadi sayangnya bukan gara-gara obes ya. Mungkin kalau ditemuin gennya secara umum diketemu ya gennya ini gen obes. Tapi sayangnya gen obes tuh nggak begitu cara mainnya. Sama perlu diaktifasi sama lingkungan gitu. Iya. Mungkin ada gennya tapi nggak langsung beda kayak misalnya diabetes tipe 1 yang diturunin terus langsung diabetes dari awal Iya. gitu. Nah, itu nggak, obes tuh bisa dimodif ya gaya hidupnya sehingga membuat pasiennya keluar dari obes. Terus pertanyaannya banyak ya. Kalau saya ingat-ingat lagi tentang udah olahraga ya macam-macam ya. Jadi kan yang disebutin padel, tenis misalnya atau olahraga yang lain. Nah sayangnya olahraga permainan itu tidak terlalu berpengaruh kepada penurunan berat badan. Jadi kalau yang futsalnya tiap hari misalnya atau main padelnya tiap hari, memang itu akan ada efek baiknya ke badan ada ya. Tapi dari guideline obes itu tidak disyaratkan untuk olahraga itu. Olahraga itu yang basic, yang training, resistant training atau olahraga beban, dan olahraga aerobik. Nah sebenarnya kalau suka olahraga permainan, itu akan diuntungkan kalau punya dua olahraga basic itu. Jadi misalnya ada beban yang rutin, ada aerobik yang rutin, nanti padelnya bisa lebih berstamina. Saya bisa main 5 set misalnya. Gitu. Jadi sayangnya kalau cuma permainan tidak cukup. Harus ada olahraga basicnya ya, beban atau aerobiknya harus ada. Jadi satu lagi pertanyaannya apa ya? Sudah makan ya? Sampai Iya. difoto kalorinya gitu ya. Nah, sebenarnya kita tuh punya basal metabolic rate namanya ya, atau total energy expenditure, atau requirement energi yang kita perlukan untuk menjaga kita tetap berfungsi normal ya. Jadi nggak juga, jadi nurunin berat badan itu bukan lapar-laparan gitu ya, kuat-kuatan lapar gitu, bukan gitu ya. Jadi bukan kalau gitu enak banget ya, dengan ngabisin kurangin aja makanannya nanti kurus gitu. Tidak ya, kita harus mencari strategi yang tepat untuk satu orang itu, karena belum tentu nih makannya dikit tapi cemilannya kadang-kadang nggak ke tracking gitu, atau mungkin makanannya dikit, kalorinya dikit ya, tapi isinya komposisinya nggak pas, misalnya terlalu dominan karbohidratnya, atau misalnya ada pengolahan tersembunyi, misalnya banyak minyaknya, banyak butternya gitu. Ya saya nggak tahu kemampuan AI yang digunakan ya untuk apakah bisa menilai secara baik, karena AI ini teknologi ya, pasti ada kekurangannya. Oke. Terus nih dok, ada juga yang bilang kalau saya gimana ya, saya kerja malam, saya mau tidak mau harus memperbanyak asupan makan gitu, karena malam-malam saya harus bekerja. Kayak perawat ya? Terus ya beliau tuh misalkan obes ya dok, udah dicap lah obes gitu. Terus tidak bisa menghindari makan malam. Apakah sebahaya itu makan malam dok? Sebenarnya memang yang punya pekerja yang punya shift ya, shift malam, itu dalam keadaan yang kurang menguntungkan sebenarnya untuk diet, karena studinya tidurnya harus cukup sebenarnya, dan yang disyaratkan tuh tidur malam, tidur malamnya, jadi tidur yang istirahat utamanya ya antara jam 9 sampai jam 3, jam 4 gitu ya. Nah kan kalau pekerja tentu saja kan melek kan di jam-jam segitu, itu secara metabolik sebenarnya kurang menguntungkan. Karena besoknya biasanya fatigue ya, lebih capek. Harusnya sih tidur besoknya ya, si siangnya itu ya. Cuman kalau misalnya ada dinas lagi, ya biasanya sampai jam 7 lalu jam 3 main lagi gitu ya, dinas lagi. Nah kalau kayak gitu, jadi orang-orang yang di shift tuh memang punya keadaan yang lebih nggak enak lah dibanding yang tanpa shift malam ya. Cara mengatasinya sebenarnya adalah dengan cara shiftnya tuh kalau bisa tidak berubah-ubah. Misalnya malam terus atau siang terus gitu ya. Nah, itu akan lebih mudah sebenarnya. Tubuhnya penyesuaiannya lebih mudah. Tapi kan jarang ya. Kalau saya ketemu pasien jarang tuh yang punya shift malam terus atau siang terus. Pasti berubah-ubah tuh. Ya 10 hari. Kalau perawat mungkin tiap 3 hari, 4 hari gitu ya. Jadi saran saya sih kalau shift malam
tidak banyak makan. Jadi makannya tetap di siang hari, di waktu aktif. Waktu malam, kalau misalnya lapar banget, paling ngemil gitu 1 atau 2 kali ya. Tapi tidak sebaiknya memindahkan jam makannya ke jam makan malam. Itu caranya sih. Terus juga nih dok, buat laki-laki yang merokok dan obesitas, apakah berpengaruh dok? Itu dari rokok tuh. Rokok ya, kalau studinya apakah rokok itu membuat gemuk atau enggak, saya kurang familiar ya antara hubungan rokok dan itu. Cuman kalau dari efek ke kesehatannya, rokok dan obes itu sama-sama kegiatan. Merokok ya. Jadi kegiatan yang meningkatkan peradangan di tubuh. Jadi obesitas itu menaikkan peradangan di tubuh, rokok juga. Jadi kalau dua-duanya dikerjakan, ya jadi kayak combo gitu, dua-duanya dapat gitu ya. Cuman kalau apakah rokok itu membuat pasien lebih obes atau enggak obes, saya nggak begitu familiar ya. Kayaknya sih nggak ada studi yang menyebutkan kalau ngerokok jadi obes gitu. Malah ada beberapa kasus yang kalau ngerokok jadi nggak makan dia gitu ya, jadinya kurus ya. Tapi tetap aja sakit kan, kurusnya bukan yang baik sehat gitu. Ya. Iya. Gitu sobat sehat. Nih terakhir nih dok, untuk masyarakat yang tertarik dengan layanan obat oral dan obat suntik di RSPC, prosedur konsultasinya tuh gimana sih dok? Proses konsultasinya seperti yang tadi saya bilang ya, karena ini tuh dianggap punya penyakit, jadi saya ada pasien yang ngerasa gemuk gitu. Kita kan konversi datanya data subjektifnya dirubah jadi data objektif. Jadi misalnya pasti ngerasa gemuk, ya kita hitung dulu tuh IMT-nya berapa, ya masuk kategori mana. Lalu kalau perlu pemeriksaan lab, kita akan periksa dulu labnya, ada masalah apa lagi, karena itu akan berpengaruh terhadap anjuran pola makannya. Lalu setelah itu, kalau misalnya diperlukan, nanti baru akan diberikan, sebelum itu kita akan periksa juga masa komposisi tubuhnya ya, jadi ototnya berapa, lemaknya berapa. Jadi biar semuanya tuh objektif. Jadi nggak pakai kayak, saya pengen lebih enak badannya, pengen lebih ramping misalnya gitu ya. Tentunya jadinya kan subjektif ya. Kalau datanya objektif semua, kita jadi bisa tidak saling menyalahkan. Datanya semuanya objektif. Kalau lemaknya segini jadi segini, ototnya segini jadi segini. Setelah itu baru pemberian obat-obatan. Oke, gitu ya sobat sehat. Jadi gak kerasa banget nih dok ngobrol 30 menit sama dokter Ali. Jadi buat teman-teman yang mau konsultasi gizi terkait peningkatan berat badan atau penurunan berat badan, atau misalkan saya pengen punya tubuh yang ideal aja nih dok, pengen segitu-gitu aja gitu, kalian boleh banget datang konsultasi. Kemana sih? Ke Rumah Sakit Pertamina Cirebon. Kalian bisa konsultasi setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 12 sampai jam 13 ya. Ya jam 15, jam 15 ya Dokter Ali. Adanya Senin, Rabu, Kamis. Pokoknya kalian catat Senin, Rabu, Kamis setiap jam 12 sampai jam 15. Boleh langsung datang ke Dokter Ali terkait berat badan atau pola hidup doang juga nggak apa-apa ya dok ya gitu. Nggak usah ngerasa, aduh saya harus sakit dulu, aduh saya harus ini dulu. Jangan teman-teman, kita harus mencegah ya. Gitu aja, mungkin sekian untuk live kita hari ini. Kita bisa ketemu di live berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya dok ya. Mohon maaf juga ya sobat sehat untuk komen-komen yang mungkin tidak terbaca, untuk pertanyaan yang mungkin kurang memuaskan. Nanti kita ketemu di section berikutnya lagi. Sekian, bye-bye sobat sehat.